قواعد راسيات والصلاة والسلام على من أعطي جوامع الكلم راسخات السابغات وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات وأصحابه أولي القلوب الواعيات وأتباعه وأنصاره ذوي الهمم العاليات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Semoga dengan selalu bersyukur kita semakin menyadari bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sangatlah besar, sangatlah berharga, sangatlah mulia, dan lain-lain. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalimatnya disampaikan? Semoga disampaikan kepada baginda Nabi. Nah, itu kita teringat ada sebuah hadis, ya, hadisnya kuat. Disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Inna lillahi malaikah suyahuna fil ardi yuballighuni an ummati assalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat suyahina fil ardi, yang berjalan, ya, di muka bumi ini, Bu, berkeliling di muka bumi ini. Ngapain mereka itu? Ini khusus. Mereka itu, para malaikat itu geliria kalau bahasa kita nyebut, ya. Yuballighuni an ummati assalam. Para malaikat itu kerjaannya mengumpulkan salam-salam dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Siapa yang rajin bersolawat, di pagi ini dikumpulkan oleh para malaikat tersebut. Malaikah suyahina fil ard, ya, berkeliling gitu loh, seluruh bumi ini. Gitu mereka mengumpulkan salawat, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan lagi dalam hadis yang lain, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi, ya, alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Itu dia. Tidaklah seseorang, ya, yang menitipkan salam kepadaku dalam hadis tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku, gitu ya. Ketika disampaikan salam itu, dikembalikan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga, ya, Rasulullah bisa menjawab salam dari kita tersebut. Gitu. Pertanyaannya apa? Satu-satu, ya, setiap pribadi-pribadi kita, ya, sesuai dengan nama yang kita miliki.
Ya Rasulullah, ada salam dari si fulan. Ya Rasulullah, ada salam dari si fulan, dari si fulanah, binti fulan, semuanya satu-satu. Begitu penjelasannya, Bu. Jadi memang perkara sholawat ini memang sesuatu yang sangat teristimewa, yang sangat mulia gitu ya. Dia mempunyai hukum tersendiri gitu loh. Makanya kita tidak menemukan gitu ya, siapapun gitu, para ulama ya, yang istilahnya berbeda pendapat gitu. Tidak ada yang beda pendapat tentang apa? Tentang fadilah sholawat, keutamaan sholawat, kemudian tentang ya manfaat dari sholawat itu, semuanya sepakat. Ya, karena memang sholawat ini dia memiliki hukum yang khusus, ya, gitu dia. Maka kita rajin-rajinlah bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rajin-rajin bersolawat dan salam kepada Nabi, hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Amin, Allahumma amin. Untuk yang baca solawat 10 kali pagi dan 10 kali petang sudah diamalkan, Bu. Syukur alhamdulillah bagi yang sudah mengamalkan, Bu ya. Jaga itu, Bu, dipraktekkan selalu gitu loh. Ya, kami berani menyampaikan ini ya syukur alhamdulillah gitu, karena memang ya sudah mengamalkan juga gitu terus ya, minimal 10 kali. 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Kalau lebih bagaimana? Enggak apa-apa, itu sangat bagus sekali. Cuman 10 hari ya, 10 kali saja gitu. 10 kali itu berapa lama? Ya enggak lama lah, paling enggak nyampe 5 menit Ibu ya, atau 3 menit sambil ngaduk-ngaduk air atau apalah gitu, sambil duduk sebentar. Insya Allah sudah tercapai target kita. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang pertama. Ibu ya, di hari ini kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda' min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Hadis yang kedua ini menyampaikan ya dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'bata. Yaghzu itu artinya menyerang. Suatu hari ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Ini Bu, pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida. Ya, kemudian pasukan tersebut ya berada di mana? Di sebuah lapangan yang sangat luas. Ya. Ini gambarannya sebelum tiba di Ka'bah gitu ya. Mereka punya niat jelek untuk menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida' minal ardi. Ya, bi baida' itu di halaman yang sangat luas, lapangan bumi yang sangat luas sekali, yang kosong. Kemudian yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, ternyata pasukan yang punya niat jelek untuk menyerang Ka'bah ini yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu itu ditenggelamkan ke bumi, ya, dibinasakan oleh Allah, begitu bahasa sederhananya. Ya, dibinasakan
Allah Subhanahu wa taala. Bi awalihim wa akhirihim. Ya, maksudnya apa? Dari awal dan akhir. Maksudnya semuanya, enggak ada yang tersisa, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kemudian beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim? Bagaimana maksud ya mereka itu dibinasakan bi awalihim wa akhirihim, dari orang yang tua dan orang yang muda, orang yang zaman dahulu dan zaman sekarang. Pokoknya maksudnya apa? Semua pasukan tersebut dibinasakan oleh Allah dengan apa? Ditenggelamkan ke bumi, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagaimana sih gitu ya? Mereka bisa begitu, sedangkan wa fihim aswaquhum, dan di antara pasukan yang banyak tersebut ya, ternyata tidak semua yang ikut ditenggelamkan oleh Allah itu pasukan yang punya niat menghancur Ka'bah. Di antara sekian banyak pasukan tersebut ada juga apa? Aswaquhum. Aswaquhum ini orang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, tapi berada di golongan itu. Ya. Aswaq itu para pedagang. Ya. Orang yang suka pergi ke pasar. Aswaq itu maknanya sukun. Ibu-ibu, makna dasar dari aswaq itu sukun satu, jamaknya aswaq. Waman laisa minhum. Ya. Ini dijelas lagi. Di antara sekian banyak para pasukan tersebut ada pedagang dan ada juga yang bukan dari pasukan tersebut. Tetapi apa? Qala, Rasulullah menguatkan lagi, melanjutkan lagi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Iya, betul, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yub'atsuna ala niyatihim." Sekalipun semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah apa? Semuanya itu punya niat baik, niat jelek untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi kata Nabi, yub'atsuna ala niyatihim. Kalau kita melihat secara zahir, semuanya punya niat jelek. Tetapi kata Nabi, jangan sangka dulu. Jangan kira semua yang diazab oleh Allah tersebut sama niatnya. Nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan, yub'atsuna ala niyatihim. Ya, sekalipun matinya jelek, ya, kelihatannya matinya jelek, tetapi hamba ini ternyata dia sekalipun matinya kelihatannya jelek, enggak bagus, ternyata dia punya niat baik. Dia enggak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi begitu realitanya, Bu. Ini ya, pembahasan yang sangat penting kita pahami dan kita yakini. Baik, sampai di situ dulu. Hadis ini sahih, ya, disepakati kesahihannya. Kemudian hada lafzu Bukhari. Ini adalah lafaz hadis yang disampaikan oleh siapa? Imam Al-Bukhari. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, bahasa hadis. Bahasa hadis, ya, jaisun itu maknanya pasukan. Jaisun, pasukan yang mana, kapankah? Ya, di sini tidak disampaikan siapa pasukan itu, kemudian kapan zamannya, tidak disampaikan, ya. Dan Allah yang Maha mengetahui. Karena hadis ini salah satu informasi yang disampaikan oleh Rasulullah tentang yang gaib. Nah, jadi kita harus percaya gitu lah. Karena tidak dijelaskan siapa pasukannya, ya. Kemudian di zaman apa? Beda lagi dengan pasukan yang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Di sini tidak disebutkan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu jelas pasukan bergajah. Kemudian rajanya raja apa? Abraha. Kalau dalam hadis ini tidak.
Berarti ini termasuk hadis atau hadis yang bersifat informasi dari Rasulullah SAW tentang yang gaib. Perlukah kita mencari siapa masukan? Tidak perlu, yakini saja. Selagi hadisnya sahih, selagi hadisnya memang istilahnya tidak diragukan, yakini itu bahwa ini adalah informasi yang benar tentang gaib dari Rasulullah SAW. Baida apa tadi Bu? Artinya Bu, baida itu halaman yang sangat luas atau lapangan yang sangat luas. Baida bisa jadi itu di Mekah atau juga selain Mekah. Nah, karena dia tidak ditentukan, ya. Ini penjelasan kalimat-kalimat Bu ya. Di bumi mana gitu ya. Di lapangan mana, ya, dalam penjelasan hadis tidak disampaikan. Cuman para ulama menyampaikan karena Ka'bah itu di Mekah, gitu dia. Jadi pasukan tersebut bisa jadi sudah berada di kota Mekah ataupun belum di kota Mekah. Itu penjelasannya. Di Makkah au ghairiha. Fihi khilafun, ya. Dalam hal ini terdapat khilafun fil haqiqah tentang hakikatnya. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui detailnya. Kemudian al-khasaf, ya Bu. Khasaf tadi apa maknanya Bu? Apa? Menenggelamkan. Nah, ada pertanyaan nih, ya. Apa beda khasaf dan zalzalah? Nah, dia ada beda Bu ternyata Bu ya. Kalau dalam surat Al-Zalzalah gimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ketika bumi menggoncangkan, gitu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, dan ketika bumi menggoncangkan goncangannya. Itu zalzalah. Mirip dengan khasaf. Nah, cuman ada beda. Khasaf ini lebih seram lagi. Khasaf. Kalau zalzalah apa? Hanya goncangan. Tapi kalau khasaf ini Bu, maknanya apa? Khasaf itu sudah digoncang, bumi itu digoncang oleh Allah, kemudian dibelah oleh Allah. Kemudian itu dia. Dan ini sudah terjadi di masa siapa? Masa Qarun. Kita teringat ya, firman Allah di akhir surat Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihil ardo, kata Allah Subhanahu wa taala, dan maka kami tenggelamkan Qarun itu, ya, Qarun dan rumahnya. Fa khasafna bihi wa bidarihi, ya. Qarun itu ditenggelamkan, rumahnya juga ditenggelamkan beserta harta-hartanya. Ah, itu bedanya. Ya, kenapa perlu dibahas? Karena bagaimanapun biasanya Bu ya, kalau bumi terbelah itu biasanya didahului oleh goncangan dulu. Nggak mungkin langsung terbelah saja. Makanya ada beda. Kalau zalzalah, ya, zilzal itu goncangan saja. Siapa yang pernah merasakan Bu? Gempa bumi? Sudah semua kita ya. Yang kuat sudah pernah Bu? Yang kuat sekali. Belum. Ya, semoga tidak. Tapi saya pernah waktu gempa bumi di Padang. Sore-sore itu Bu. Ya, subhanallah, saya sedang waktu itu libur. Pulang liburan dari Mesir, itu merasakan, ya, keras memang, ya Allah, gitu ya. Tapi saya keingat gitu ya. Ya hanya goncangan saja, syukur alhamdulillah tidak diperlihatkan khasaf itu Bu ya. Setelah goncang itu dibelah bumi oleh Allah, ya, na'udzubillah. Setelah dibelah itu barulah ditenggelamkan. Itu khasaf Bu. Mengerikan sekali. Makanya ada kaitannya juga dengan doa dari Rasulullah SAW. Doa ini dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca pagi dan sore juga Bu. Ya, termasuk zikir di pagi hari dan sore hari. Apa doanya? Apa kata Nabi?
Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini makna khosaf juga. Ya Allah, jagalah hamba dari depan, dari belakangku, dari samping kananku, wa an yamini wa an shimali, dan dari samping kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku, jaga hamba ya Allah. Yang terakhir apa? Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini Bu, an ughtala min tahti ini ya Allah, aku berlindung kepadamu apa? Jika bumi itu dibelahkan untukku. Maksudnya khosaf ini. Ini doa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak nyaman Ibu, ya? Bagaimana tidak nyaman kita setelah kita keluar dari rumah gitu misalnya kan, atau setiap pagi doa ini kita baca, setiap sore kita baca, mau keluar kemanapun silakan. Ya semoga memang dijaga oleh Allah ya. Ya kita yakini, ya Allah jaga hamba dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Lengkap sekali Bu doa dari Nabi. Dari atas, ya kalau ada yang menimpa, jaga hamba ya Allah. Dan yang terakhir apa? Ya, dan hamba berlindung kepadamu dari apa? Ini khosaf ini maksudnya. Jangan sampai kita dipertemukan dengan tragedi Korun, dibelah bumi kemudian ditenggelamkan. Ini maksudnya al-khosaf. Aswaquhum, yaitu maknanya adalah orang-orang yang suka pergi ke pasar, ya. Di antara sekian banyak pasukan yang punya niat baik tersebut, ternyata juga ada di antara mereka para pedagang. Enggak ada niat buruk, tetapi kena, ya. Kemudian terakhir thumma yub'atsuna ala niyatihim, ya. Kemudian apa? Maknanya kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, yaitu Allah membangkitkan mereka dari kubur mereka, wa yuhasabuna ala maqasidihim. Setelah dibangkitkan dari kubur, ya, semua kita ini untuk dihisab sesuai dengan niat dan maksud kita. Baiklah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bahwa manusia tersebut itu akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah akan diperlakukan oleh Allah dengan kebaikan. Kalau niat kita buruk, juga harus siap untuk menerima, ya, perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama tadi apa Bu? Kita akan diperlakukan oleh Allah sesuai dengan niat kita. Maka berbahagialah hamba yang selalu punya niat baik, ya. Berbahagialah hamba yang dalam hidup ini enggak punya niat jelek. Ngapain punya niat jelek gitu Bu ya? Diperbanyak niat baik, ngapain saja gitu ya. Ya Allah, sekalipun saya sudah berumur ya Allah, punya niat untuk menghafal Al-Quran ya Allah. Ya mungkin kebanyakan kita, alah Pak Ustaz ngapal Al-Quran sudah 50 tahun ke atas Pak Ustaz. Rugi ibu kalau nggak punya niat. Punya niat gitu loh. Ya karena kita akan dimuliakan oleh Allah karena niat kita. Sekalipun semua niat baik itu belum pernah tercapai. Gitu loh Bu. Ya, dalam Islam niat baik itu bukan khayalan. Ya enggak Bu? Bukan apa lagi? Bukan khayalan, terus apa lagi Bu? Ya, angan-angan, tidak.
Niat baik dalam Islam seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu merupakan suatu poin yang sangat yang paling berharga kita miliki. Maka perbanyaklah niat baik, ya. Perbanyaklah niat baik. Itu, Bu. Yang kedua apa? Ini peringatan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang zalim. Jangan berteman dengan orang-orang yang zalim, ya. Apalagi kalau kita sudah tahu dia berbuat salah, dia posisinya tidak benar, dia posisinya keliru atau salah, dia posisinya zalim. Jangan berteman, jangan mendekat. Ini makna apa? Pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Sebaliknya, yang ketiga, pelajarannya apa? Kalau kita dilarang, ya, dilarang untuk bergaul dengan orang-orang yang zalim, yang suka berbuat dosa, yang suka apalah gitu, ya. Sebaliknya yang ketiga apa? Dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang selalu berbuat baik, ya. Al-hassu ala musahabatil akhyar. Di dalam penjelasannya, anjuran untuk mencari teman yang baik-baik. Yang keempat, ya, pelajarannya hadis ini merupakan apa? Ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam anil maghibat. Ya, hadis ini adalah informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu apa? Informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang gaib. Ya, karena pasukan tadi tidak diketahui siapa pasukannya, kemudian tepat daerahnya di mana. Tapi kita harus meyakini karena itu adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan sebuah informasi itu adalah apa, Bu? Wahyu. Ya. Dalam Al-Qur'an disampaikan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau bicara dia tidak sesuai apa? Tidak bicara dengan hawanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kalau bicara bukan dengan hawa nafsunya, bukan mengarang-arang. In huwa illa wahyu yuha. Ya, semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Jadi hadis itu wahyu, Bu. Nah, berarti bisa kita bagi dong. Wahyu itu ada dua. Ya, wahyu yang langsung dari Allah yaitu apa? Al-Qur'an, kalamullah. Dan wahyu yang kedua, wahyu yang tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wahyu. Jadi semua hadis Nabi itu wahyu. Ya. Itu pelajaran. Berikutnya, secara global kita tahu, ibu-ibu, jadi pasukan ini punya niat jelek untuk menghancurkan Ka'bah. Artinya apa? Niat jelek mereka itu sudah dianggap sebuah kemungkaran, ya enggak, Bu? Makanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam rombongan pasukan tersebut ternyata tidak semua dari mereka sama niatnya, tidak. Ya, disampaikan apa? Ada para pedagang dan ada selain pedagang, tetapi dihukum sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajarannya apa kira-kira, Bu? Jadi kita itu memang perlu kembali kepada konsep dasar yang disampaikan oleh Allah bahwa umat Islam itu, ya, dia selalu beramal ma'ruf, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu apa? Mengajak kepada kebaikan.
Ternyata kita itu bukan dituntut untuk hanya mengajak kepada kebaikan. Kalau ada kemungkaran, kita pun harus bergerak. Itu dia, Bu. Karena kalau kita hanya diam saja, ngaji terus kita ya, Bu ya. Ya, rutin ngaji, taat ngaji, tetapi saat ada kemungkaran kita diam. Bagus nggak itu? Tidak bagus. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar inilah kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebaik-baik umat. Teringat kita firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kamu itu merupakan apa? Sebaik-baik umat dari sekian banyak umat. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah, ya, umat yang terbaik. Kenapa? Kata Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 poin ini. Kamu dianggap baik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Suka mengajak kepada kebaikan. Yang kedua apa? Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran, kita bergerak. Gak boleh diam. Wa tu'minuna billah, dan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara amar ma'ruf nahi amar ma'ruf mungkin kita sudah dapatkan, Ibu ya. Banyak sekali. Di masjid banyak amar ma'ruf, di mana-mana banyak amar ma'ruf. Mari kita sholat, mari kita mengaji, mari kita mengenal sunnah Nabi, mari. Mungkin poin yang kedua ini perlu kita tingkatkan. Ya, kalau ada kemungkaran kita harus ngomong. Kalau ada kemungkaran kita harus bergerak. Kalau ada kemungkaran kita harus begini loh, Bu. Makanya kesannya umat Nabi itu rewel, Bu. Usil, ya enggak? Kesannya iya, ya. Tapi ternyata usilnya umat Nabi itu, ya bagi yang bilang usil, bagi yang bilang rewel, itu ada dasarnya. Suatu kampung, suatu komplek misalnya kan, ya, kalau baik semua syukur, kita nggak akan ngomong. Tapi kalau sempat di komplek kita atau di kampung kita ada sesuatu kemungkaran, coba diam atau bergerak? Harus bergerak, minimal kalaupun tidak langsung ngomong gitu loh. Ada pergaulan bebas di sana. Oh iya ya. Dari mana kabar itu? Harus dilacak gitu loh, Bu. Dari tetangganya, betul nggak? Cek tetangganya. Setelah dicek ke tetangga, ngomong ke Pak RT. Ya, itu dakwah kita loh, Bu. Ngomong ke Pak RT, sampaikan ke Pak RW. Harus bergerak. Biarlah kita terkesan apa rewel, tetapi manfaatnya apa? Karena kalau kita bernahi mungkar itu, Bu, insya Allah sekampung itu akan selamat dari apa? Azab Allah. Itu yang kita takutkan. Nggak boleh diam. Kalau kita diam, ya, ada kemungkaran di daerah kita diam. Tapi malah apalagi pede sekali berzikir sajalah. Ya saya ngaji ajalah, nggak perlu ngurus-ngurus orang. Ngaji aja. Ternyata nggak benar konsep begini, Bu. Ya, sekalipun kita nggak ngancur-ngancurin dia, nggak mukul, jangan. Bukan itu caranya, Ibu ya. Yang penting apa? Harus dibahas, ya kan? Kenapa kamu begini? Kenapa di daerah kita ini ada kemungkaran? Itu yang dimaksudkan, bukan untuk menghancurkan, tidak. Gitu dia. Harus bergerak. Kenapa? Karena kalau kita tidak bergerak, ya, demi kemungkaran ini, ditakutkan kita yang soleh ini, kita yang tidak punya niat jelek ini, kita yang tidak mendukung, ya, pergaulan bebas itu misalnya, kena siksaan Allah gitu loh. Kena. Ini contohnya hadis ini. Para pedagang itu salahkah mereka? Tidak. Selain pasukan tadi yang ingin menghancurkan Ka'bah, salahkah mereka? Tidak salah. Tetapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, sekalipun nanti di akhirat, ya, dibangkitkan sesuai niatnya. Kalau pasukan tadi sudah pasti niat jelek. Tapi kalau pedagang tadi,
Ya, niatnya baik ya. Kami nggak ada salah. Cuman kan selama di dunia ini kita harus tahu gitu loh. Karena apa? Sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Konsep bahwa umat Nabi itu bukan hanya ma'ruf saja. Bukan hanya ayo tidak. Kalau ada kemungkaran, minimal kita harus bergerak. Tulisan ya, di SMS ya, itu termasuk Bu. Nahi mungkar kita, ngomong di grup-grup, ya, sampaikan ke Pak RT, ke Pak RW, itu dakwah kita. Ya, perlu begini. Kita kuatkan lagi, ya Bu ya. Selain dari hadis ini, ada sebuah firman Allah, ya, dalam surat Al-Maidah, itu menyampaikan bagaimana umat selain Rasulullah, selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat itu dikatakan, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Bani Israel itu bisa Yahudi juga bisa Nasrani, ya. Kaum Nasrani itu juga termasuk Bani Israel, Bu, kalau secara keturunannya. Kenapa? Kata Allah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka suka maksiat kepada Allah dan suka apa? Ya'tadun, melampaui batas. Ngapain mereka? Bani Israel tersebut dilaknat, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Salah satu faktor, ya, orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah, kanu la yatanahawna am munkarin. Mereka itu tidak suka saling memperingati kalau ada sebuah kemungkaran dilakukan di antara mereka. La yatanahawna. La yatanahawna itu apa, Bu? Tidak saling mencegah amungkarin fa'alu, terhadap kemungkaran yang dilakukan, sedangkan mereka melihat labi sama kanu yaf'alun, jelek sekali apa-apa yang telah mereka perbuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, sudah menjadi gambaran bagi kita bahwa Bani Israel, ya, mereka itu kalau ada sebuah kemungkaran yang dilihat, diam saja. Itu dia, Bu. Cuek, iya, bahasa kitanya cuek. Ya, mungkin takut dibilang rewel, bisa jadi, atau ngapain saya ngurus orang, ya. Perkaranya bukan masalah ngurus orang, tidak. Kalau memang itu kemungkaran, nggak boleh didiamkan. Ya, karena diam terhadap kemungkaran itu akan mendatangkan laknat Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beda umat Nabi dengan umat-umat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel begitu. Diam saja. Ada perjudian dekat komplek, diam saja. Ada apa dekat kampung kita, diam saja. Sibuk dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bukan konsep yang baik, bukan konsep yang benar. Itu Ibu, ya. Syukur alhamdulillah, hadis kedua sudah kita baca. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Tetapi setelah Fathu Makkah itu yang hanya ada jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diminta untuk turun, terjun langsung ke lapangan, terjun ke medan jihad, fanfiru, maka segeralah untuk bergabung. Ya Bu ya. Hadis ini juga berkaitan dengan niat. Yang pertama kita bahas bahasa dari hadis, ya. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah. Hijrah maksudnya apa? Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah, ya, ke selain kota Mekah. Ba'dal fathi, setelah kemenangan kota Mekah tersebut. Bahasa hadisnya apa? Fath. Fathu itu pembukaan atau kemenangan kota Mekah. Kemenangan kota Mekah tersebut terjadi pada tahun berapa Bu? Tahun ke-8 setelah hijrah. Fathu Makkah itu terjadi tahun ke-8. Tahun ke-8 setelah hijrah Rasulullah SAW. Itu makna hadis dulu. Makna kalimat-kalimat kita bahas. Yang kedua, jihad. Jihad makna yang pertamanya iya, memerangi kaum kafir. Itu makna yang pertama, makna dasar. Memerangi kaum kafir. Makna lain itu dari makna selain itu apa Bu kira-kira? Selain memerangi kaum kafir, apa? Memerangi hawa nafsu. Itu juga jihad. Kemudian dalam perkara jihad juga gitu ya, bukan sewena-wena gitu. Ada orang kafir langsung itu tidak, ya. Untuk zaman sekarang, kapan kita melakukan jihad, terjun ke jihad? Kalau ya kaum kafir tersebut menyakiti kita, ya, menyerang kita, mengusir kita dari kampung kita, baru kita memerangi mereka. Selagi mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, tidak menyakiti kita, kemudian tidak memerangi kita, tidak ada, ya. Itu bukan jihad, ya. Itu loh Bu. Terus al-jihad maknanya kemudian niyah. Niyah itu maknanya apa? Ikhlasul amal lillah, ya, ikhlasul al-amal lillah, mengikhlaskan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna niat. Istunfirtum, ada kalimatnya apa? Tuliba minkum al-khuruj. Tuliba minkum al-khuruj ilal jihad. Ketika diminta dari kalian, ya, untuk turun ke jihad, ke medan perang. Itu makna kalimatnya. Nafara, ya, fanfiru, maka segeralah, ya. Ada makna kalau diminta untuk turun ke medan jihad, fanfiru, ya, maka segeralah. Nah, itu maknanya, ya. Segeralah untuk bergabung di medan jihad. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, apabila negeri tersebut sudah menjadi negeri Islam, bukan negeri yang mayoritas kafir, ya, kaum non muslim gitu ya. Kalau negeri tersebut sudah menjadi negeri kaum muslimin, ya, maka hijrah dari negeri tersebut tidak diwajibkan.
Kira-kira perkara hijrah ini masih ada nggak Bu zaman sekarang Bu? Ada. Hijrah itu apa? Meninggalkan negeri menuju ke negeri yang lain. Ya. Kalau Rasulullah dulu dari Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah dan para sahabat meninggalkan kota Mekah itu bukan karena putus asa, bukan karena mengalah, tidak, tapi karena apa? Karena perintah dari Allah. Karena pada waktu itu sudah tidak apa lagi, sudah tidak cocok lagi, sudah tidak nyaman lagi dalam berdakwah dan beribadah. Makanya timbul apa? Perintah. Datanglah perintah untuk hijrah. Zaman sekarang hijrah ini ada? Ada. Mari kita melihat ke negeri-negeri yang sedang perang sekarang, sedang kacau, sedang hancur. Jangankan untuk mikir pendidikan, Bu. Jangankan untuk mikir apa? Ya, mikir sekolah anak atau apalah, mikir beli rumah di komplek, jangan mikir itu. Ya, mereka hanya memikirkan apa? Keselamatan dirinya. Kayak di Suriah, di Syria itu ya. Di mana lagi? Di Yaman, ya. Banyak sekarang di kita ya kan? Itu semuanya apa? Mereka itu hijrah, meninggalkan. Kenapa? Karena di negeri mereka itu sudah tertekan, ya, sudah terzolimi. Mungkin ya setiap mereka itu pernah melihat, ya, sudah pernah melihat keluarganya di apalah, subhanallah. Makanya boleh hijrah, bahkan dianjurkan. Demi apa? Demi untuk menjaga ya keimanan kita, ibadah kita. Makanya itu. Terus selanjutnya diwajibkan untuk mempersiapkan jihad. Kaum muslimin, sekalipun kita nih contohnya di Indonesia, kan kelihatannya kita nyaman-nyaman aja Bu ya, nggak ada apa-apa gitu. Tetapi sekalipun begitu, kata Nabi dari hadis ini, kaum muslimin itu harus siap, mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk masa yang mana di masa tersebut, ya, di masa itu nanti kita dituntut untuk memang menghadapi perang tersebut. Memang harus siap, wal isti'dad, ya. Perkara siap itu memang harus siap gitu, baik fisik, ya, finansial dan yang lain-lain, kekuatan-kekuatan yang lain. Itu untuk jihad. Namun kalau setelah negeri yang kacau tersebut, yang terancam tersebut menjadi kembali ke aman, gimana tuh Bu? Ya, harus kembali lagi. Bahkan kalau kita sudah berada di negeri yang aman, yang tidak ada peperangan, bahkan apa, kita beribadah di sana rapi, kemudian tidak ada yang mengancam, justru jihad hijrah itu tidak dianjurkan. Ya, kenapa kita harus meninggalkan negeri kita ke negeri yang lain? Ya, sedangkan di negeri kita aman. Itu maksudnya. Baik. Hadis yang keempat, Bu, masih berkaitan dengan niat. Wa an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah peperangan. Di sebuah peperangan, beliau menyampaikan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Sesungguhnya di Al-Madinah, ya, itu terdapat laki-laki
atau seseorang atau ya para hamba Allah, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Jadi orang yang tidak ikut perang ini, ya kata Nabi, mereka berada di daerah lain, tetapi mereka ini, ya kata Rasulullah kepada para sahabat, ketika kalian berjalan menuju peperangan, kemudian kalian menelusuri jalan-jalan atau ya lembah-lembah demi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa kanu ma'akum. Tetapi kelompok yang tidak ikut perang ini, kata Nabi, juga bersama kalian. Nah, gitu. Bisa dipahami, Bu? Jadi Nabi dan para sahabat pergi perang nih. Setelah perang tersebut, Rasulullah menyampaikan, sahabatku, di sana, gitu loh, ada juga kelompok orang yang tidak ikut seperti kita, nggak berjalan capek seperti kita, tidak menempuh wadian, ya, lembah-lembah. Tetapi mereka yang di sana itu apa? Sama dengan kita. Cuman kenapa mereka tidak hadir? Habasahumul marad. Mereka tidak hadir itu karena tertahan, karena sakit. Dalam riwayat lain dikatakan mereka tidak hadir, tetapi mereka sama-sama mendapat pahala seperti kita. Gitu loh, Bu. Loh, maksudnya apa? Ternyata orang yang tidak hadir pergi perang bersama Rasulullah, apa kata Nabi? Mereka juga dapat pahala seperti kita. Karena mereka apa? Mereka punya niat untuk pergi, tetapi sakit. Dalam riwayat lain dikatakan habasahumul al-udhur. Mereka tertahan untuk pergi ke medan perang ini karena udhur. Bisa jadi sakit, bisa jadi sudah tua sekali, tidak diwajibkan. Sama kata Nabi pahalanya. Oh, berarti sangat mulia sekali, Bu, ya. Punya niat baik itu. Ya, punya niat baik masing-masing kita, ya, disarankan oleh Rasulullah, perbanyaklah niat baik, ibu-ibu. Perbanyaklah. Ya, sekali lagi kita sampaikan, niat baik dalam Islam itu bukanlah khayalan, bukanlah apa lagi, Bu, selain khayalan bahasanya? Angan-angan, tidak. Niat baik yang dimiliki oleh hamba itu sesuatu yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Sekalipun apa? Tidak satu pun terlaksana, itu dia. Oh, mulia sekali. Saya ingin apa? Saya ingin bangun ini, saya ingin jadi donatur anak yatim ini, pokoknya punya niat baik. Saya ingin menghafal surat ini, ya Allah. Saya ingin mengaji ini, ya Allah. Punya niat baik. Di saat, ya, jika memang sudah diizinkan oleh Allah, kita meninggal pada waktu itu, berarti apa? Kita meninggal dalam niat baik yang sangat banyak. Mulia nggak, Bu? Mulia sekali. Itu dia. Warawahul Bukhari, hadis yang di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami telah pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul udur. Baik, kita melihat bahasa dari hadis ini. Sama seperti hadis yang di atas,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, setelah peperangan kepada para sahabat, apa kata Nabi? Di sana terdapat sekelompok kaum, ya, bil madinati khalfana, di belakang kita terdapat sekelompok kaum, ma salakna syiban wala wadian, ya, setiap kita menempuh perjalanan atau menelusuri lembah-lembah, illa wahum ma'ana fihi, mereka yang tidak ikut tersebut bersama kita juga. Dalam apa? Dalam dapat pahala, dalam dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak hadir? Kenapa mereka tidak ikut? Habasahumul udzur, karena mereka terhalang dari apa? Dari udzur. Bisa jadi sakit, bisa jadi tua dan lain-lain, Ibu ya. Dari sini bisa dipahami, Bu, bahwa niat baik ya dari seorang hamba itu sangat penting, ya. Sekalipun kita tidak mampu atau belum mampu untuk melakukannya. Hadis yang kelima. Lanjut, hadis yang kelima, wa an Abi Yazid Ma'nin ibni Yazid ibni al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna, qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu, rawahul Bukhari. Hadis ini dari Abu Yazid Ma'ni bin Yazid ibni Al-Akhnas radhiyallahu anhu, disampaikan bahwa mereka ini, dia dan bapaknya dan kakeknya sahabiyun, ya. Dia dan bapaknya dan kakeknya itu termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan dia berkata bahwa bapakku Yazid mengeluarkan dinar, kemudian dia menyedekahkannya. Dinar, ya. Mata uang pada waktu itu dinar, kemudian dia bersedekah. Fawada'aha, kemudian dinar tersebut dia letakkan, ya, di dekat seorang laki-laki dalam masjid. Bapaknya ini, bapak Ma'an, yang bernama Yazid. Yazid bersedekah, ya, dengan seorang laki-laki, kepada seorang laki-laki di sebuah masjid. Kemudian kemudian aku datang dan aku mengambil harta dinar tersebut yang disedekahkan tersebut, ya. Fa'ataituhu, ya. Kemudian dinar tersebut aku ambil, kemudian aku berikan lagi, gitu loh. Siapa yang mengambil, Bu? Ma'an. Jadi ada dua di sini, ya. Di sini pemerannya dua. Yang pertama Yazid. Yazid itu siapa? Yang bersedekah. Seorang bapak, ya. Kemudian ada seorang anak, siapa namanya? Ma'an. Yazid naruh dinar tersebut di depan seorang laki-laki. Nih, katanya kan sedekah saya. Kemudian si anak tadi diambilnya sedekah bapaknya itu loh, Bu. Gitu. Siapa nama anaknya? Ma'nu. Diambilnya.
Loh, kata bapaknya, wallahi ma iyyaka aradtu. Ya. Wahai Ma'nu, kata bapaknya, ini sedekah ini bukan untuk kamu, gitu loh. Itu dia. Ya, kata Yazid. Nah, kemudian fakhosamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara ini dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dihadapkan? Ya karena terjadi apa? Ya, perselisihan gitu. Aku bersedekah, tapi si anak ngambil sedekahku itu kemudian diberikannya lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'nu." Rasulullah bersabda kepada Yazid, ya, karena kamu tadi sudah berniat sedekah, ya kamu dapat pahala dari niat kamu tadi. Laka ma nawaita. Kemudian ya Ma'nu kenapa? Walaka ma akhadta ya Ma'nu. Kata Nabi, dan kamu juga mendapatkan apa yang kamu dapatkan tadi. Maksudnya apa ini, Bu? Si Ma'nu ini kenapa dia ngambil? Kenapa dia berani mengambil sedekah tadi, Bu? Kenapa, Bu? Karena dia merasa anak. Dia menganggap harta dinar tadi apa? Sebagai nafkah dari bapaknya. Gitu dia, si anak dia. Ma'nu ini anak. Jadi permasalahannya jelas. Kalau Yazid dia dapat pahala dari sedekah, kalau Ma'nu si anak tadi ya udahlah dapat nafkah dari bapaknya tadi. Yang jelas niat sedekah batal enggak, Bu? Niat sedekah batal enggak? Tidak. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laka ma nawaita ya Yazid." Ya, kamu dapat pahala kebaikan yang telah kamu niatkan. Itu dia. Baik. Bahasa hadis. Jadi dia dan bapaknya dan kakeknya sahabiyun. Nah, sahabiyun itu apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apa definisi sahabat, Bu? Sahabat itu adalah bahasa sederhana kita gimana? Teman dekat. Tapi ini sahabat Nabi loh. Sahabiyun itu maksudnya sahabat Nabi. Mereka itu sahabiyun, mereka itu termasuk sahabat Nabi. Kalau satu orang, dia itu sahabi. Laki-laki, sahabi. Kalau perempuan, sahabiyah. Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, bergaul dengan Nabi. Boleh nggak, Bu? Itu dia sahabat. Tetapi diingat, ada satu kata yang harus diikutkan, dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Bu, beriman ini loh. Karena banyak yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Termasuk sahabatkah dia? Tidak. Contohnya siapa? Si Abu-Abu itu loh, Bu. Nah, Abu-Abu, kan banyak Abu-Abu kan? Siapa, Bu? Abu Jahal gitu kan? Abu Lahab. Siapa lagi? Banyaklah yang jahat-jahat itu. Yang bertemu Nabi, ya Allah, rugi sekali ya. Bertemu Nabi, melihat wajah Nabi, bergaul dengan Nabi, tetapi satu poin ini yang tidak dia miliki, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak dianggap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu mulia loh, Bu. Sahabat itu subhanallah, istimewa dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena selain mereka bertemu dan bergaul dengan Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita temukan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maksudnya apa ini? Siapa ini? Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau enggak beriman gimana mau ridho Allah? Si Abu Jahal, Abu Lahab mana gitu? Allah ridho kepada mereka? Enggak mungkin. Karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sahabat. Ya.
as-sahabiyun. Lakama nawaita. Lakama nawaita, sabda Nabi kepada Yazid tadi apa? Lakama nawaita. Kamu ya sesuai dengan niat ya. Niat yang kamu miliki. Lakama nawaita. Artinya apa? Ai sawabuhu. Dalam penjelasan hadisnya apa? Kamu itu dapat pahalanya. Gitu. Ya karena apa? Karena dia telah berniat untuk bersedekah kepada yang apa? Yang membutuhkan. Dan ketika itu si anak juga membutuhkan. Si anak membutuhkan enggak? Dapat nafkah. Yang membutuhkan sekalipun Yazid, sekalipun Yazid dia tidak berniat bersedekah kepada anaknya. Berarti dua dong, ya. Yazid ini dapat pahala, niat pahala sedekah kepada seorang laki-laki dalam masjid tadi, dan juga dapat pahala apa? Ngasih si anak, sekalipun dia tidak niat gitu loh. Gitu. Berarti subhanallah ya, bagi si bapak dalam kehidupan kita, seorang bapak, memang sekalipun dia tidak niat ya, memberikan nafkah kepada keluarga, itu dapat pahala. Ini dari sini kita dapatkan, Ibu ya. Laka ma akhadta, maknanya terhadap si ma'nu tadi. Dan ma'nu ini dapat apa? Laka milku ma akhadta, li'annahu qabidaha qabdan sahihan syar'an. Si ma'nu tadi dia mendapatkan harta yang telah diambilnya ya dari sedekah tadi. Kenapa? Karena dia telah megang. Itu dalam bahasanya ya. Li'annahu qabidaha, telah memegang harta tersebut ya. Qabdan sahihan wa syar'an. Ya. Dia telah mengambil harta tersebut dengan cara yang benar dan disyariatkan. Maksudnya apa? Si anak tadi memang dia mengambil harta tadi karena sebagai nafkah gitu loh. Ya, hak dia gitu Bu ya. Maka semuanya baik. Si Yazid dapat kebaikan dan si anak juga dapat kebaikan. Alhamdulillah. Kita telah membaca hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat dan hadis kelima pada hari ini. InsyaAllah di lain waktu kita teruskan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Waalaikumsalam Bu. Kandungannya pelajaran agar menjauhi orang-orang yang sudah berbuat zalim, sekaligus peringatan agar tidak bergaul dengan mereka atau bergabung dengan perkumpulan. Wala tarkanu ilal ladzina. Kita kan dibilangkan untuk bergaul dengan siapa aja. Berarti kalau di sini membatasi pergaulan itu membatasi atau kita boleh cuma sekedar gitu aja Pak, dan tidak boleh masuk sama sekali ke sana. Karena itu Ustaz dari ini. Ya Bu, silakan. Ya Bu. Tadi ini kan ayahnya masih menikah sedekah di masjid untuk dibagikan. Untuk laki-laki. Terus anaknya beneran ada di sana atau memang dia mau ngambil sedekah itu? Karena kan dari itu tadi ini nggak apa ya kalau kan. Kalau kejadiannya seperti kayak sekarang kan suka ada budaya bazar buat orang tidak
baju-baju gitu ya. Di situ dijual murah, gitu. Niatnya kan buat orang-orang fakir miskin. Nah ada misalkan ibunya salah satu yang mampu gitu, nah dia itu dan dia suka, dia ambil gitu kan. Nah itu boleh nggak seperti itu? Kan sama kan sebenarnya intinya mirip-mirip gitu. Ya, oke. Baiklah, untuk bergaul tadi Bu, ya sebenarnya bukan membatasi. Yang pertama, kalau memang kita tahu ya dia berada dalam kezoliman, berbuat zolim ya, sebenarnya kalau memang kita ingin bergaul dengan dia misalnya, ya, boleh saja dengan niat yang dengan niat baik, yaitu apa, ingin memperbaiki. Yang dimaksudkan di sini tidak boleh bergaul dengan mereka itu apa? Seolah-olah kita itu apa, memang mendukung perbuatan mereka. Sudah tahu itu salah, kita diamkan, bahkan kita dekat dengan mereka, kemudian seolah-olah dalam kedekatan kita itu tidak satupun kalimat nasihat yang kita sampaikan. Itu bahaya. Artinya apa? Kita dekat bergaul dengan mereka itu memang mendukung gitu loh. Makna yang dilarang itu mendukung perbuatan mereka. Tapi kalau memang sudah tahu dia berbuat keburukan, nih nekat nih kita apa istilahnya, berani gitu loh. Udah, saya niat baik ya. Saya ingin bergaul dengan dia dan saya ingin punya niat baik untuk memperbaiki dia, ingin menasehati dia, mengajak dia kembali ke jalan yang benar, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Mendukung. Ya Bu ya. Zolim. Terus kita bergaul, terus bergaul, ya, tanpa satu kata nasihat pun kita sampaikan. Artinya apa? Bergaul dengan seolah-olah memang mendukung perbuatan dia. Itu yang tidak boleh. Kalau kita mendukung berarti kita sama seperti dia loh. Oke Bu. Banyak contoh-contoh dakwah, ya. Dakwah-dakwah zaman sekarang ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian jamaah. Ya, dakwah mereka itu bukan di masjid-masjid saja Bu, betul. Ya, pergi ke diskotik, iya memang. Ya kalau memang dia berani, kalau dia mampu dan dia yakin, ya, insya Allah saya nggak akan terpengaruh gitu. Ya silakan, bagus. Ya, dan itu justru yang lebih bagus dakwah begitu. Dakwah ke preman-preman. Ya. Di larangan di sini apa maksudnya? Mendukung perbuatan zolimnya itu. Ya. Mendukung keburukan yang dilakukannya itu, maka kita tidak diperbolehkan untuk bergaul. Bukan maknanya membatasi pergaulan. Itu. Untuk kasus tadi, ya, ada bazar baju-baju bekas Bu ya. Oh, bazar murah. Bukan baju bekas ya. Bazar murah. Ya. Ya, tapi bazar itu memang untuk dijual ya, bukan untuk dibagi-bagi. Iya, 1.000 terus bagi yang mampu beli. Iya. Yang kurang mampu gitu. Nah, itu ada salah satu mungkin kerabatnya saya gitu di situ. Yang mampu. Tapi kan dia kan ada di situ dan dia pas gitu kan. Itu boleh nggak seperti itu? Sebaiknya tidak ya. Kalau memang sudah diniatkan untuk yang tidak mampu, yang fakir ya, jangan kita mengambil itu gitu. Sebaiknya gitu Bu ya. Berbeda. Si Ma'nu tadi Bu, kenapa dia ngambil dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW? Si Ma'nu itu si anak dari Yazid. Itu dia. Jadi yang diambil Ma'nu itu sudah dianggap apa? Dianggap nafkah. Itu dia. Beda. Ya. Jadi si Ma'nu ini menganggap itu hak dia juga gitu loh. Dan Yazid pun karena sedekahnya nggak jadi, ya kan? Nggak jadi kan? Sedekahnya karena diambil, Yazid dapat pahala ya, karena dia niat sedekah semulanya gitu dia. Boleh Bu?
Masih ada lagi? Coba. Oh iya, mungkin poin yang ingin kita jelaskan lagi. Lihat, dalam hukum Islam sedekah itu ada dua, ya kan? Sedekah wajib dan sedekah tidak wajib. Itu dia. Kalau sedekah wajib, ya, itu tidak diperbolehkan untuk furu' wal usul dalam bahasa hukumnya. Jadi sedekah wajib, ya, zakat wajib kita itu, Bu, itu tidak diperbolehkan diberikan kepada siapa? Kepada anak dan yang lain-lain gitu loh, Bu, dan kerabat-kerabat kita yang dekat. Tapi kalau yang tidak wajib itu diperbolehkan. Kalau si Ma'nu ini dia ngambil sedekah wajib atau sedekah sunnah dari Yazid tadi itu? Sunnah, makanya dia ngambil, bukan sedekah, bukan zakat wajib dari Yazid. Dia naruh di masjid kok, ya kan, di depan seorang laki-laki. Ini sedekah saya, kata Yazid. Tahu-tahu si Ma'nu ngambil. Ya kan, bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib, Ma'nu dilarang, pasti dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu sedekah wajib bapakmu. Tapi karena ini sedekah tidak wajib, sedekah sunnah, sedekah lepas gitu ya, makanya bisa dianggap sebagai haknya si Ma'nu. Boleh, Bu? Nah, gitu dia. Apa, Bu? Sedekah wajib itu zakat. Nah, itu dia. Zakat kita, zakat fitrah, zakat apa lagi? Zakat mal kita, zakat. Ya, itu yang wajib. Tapi kalau sedekah yang tidak wajib, sedekah yang biasa itu maksudnya, Bu. Hari-harian, ya, sedekah apalah, sedekah bebas. Hah? Oh, kalau zakat mal dan zakat wajib ini sudah ada takarannya, itu di bedanya. Beda nggak, Bu? Kalau zakat wajib itu ada takarannya, ada hukumnya. Kalau zakat yang tidak wajib, ya, maknanya zakat yang tidak wajib itu adalah sedekah, itu bahasa kitanya. Jadi zakat wajib dan zakat tidak wajib. Zakat wajib itu adalah zakat yang telah ditetapkan. Kalau zakat yang tidak wajib, bahasa lainnya adalah sedekah. Nah, kalau sedekah terserah kan, mau sedikit mau banyak, bahkan boleh jadi sedekah itu melebihi dari zakat mal kita misalnya. Boleh saja, silakan. Zakat mal kita mungkin 10 juta. Oh, saya ingin sedekah 200 juta, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Karena dia tidak ada batasannya. Siapa? Ya. Oh iya, nah, dan zakat wajib ini ya, penyalurannya pun sudah dibatasi gitu dia. Ya, Bu, ya. Bedanya itu, zakat wajib itu apa? Kadarnya dijelaskan, kemudian masorif zakatnya sudah dijelaskan. Itu dua. Masorif itu apa, Bu? Salurannya. Ya, ke siapa diberikan. Apa? Kadarnya sudah ditentukan, kemudian yang berhak menerimanya sudah ditentukan. Itu zakat wajib. Nah, berarti nambah lagi nih, biar lebih jelas. Kalau zakat yang tidak wajib, ya, sedekah maksudnya itu tidak nggak ada batas apa kadarnya, kemudian siapa yang menerimanya pun tidak terlalu terfokus yang 8 tadi. Oke, Bu, ngasih sedekah ya ke siapa sajalah, nggak harus dicek betul gitu loh. Oh, bapak ini mampu kurang mampu betul atau nggak terlalu harus dicek begitu, Bu. Ya kalau mau sedekah saja gitu. Sedekah berarti. Kalau yang wajib itu yang biasa setiap tahun, contohnya kayak kurban, kan ada kita wajib beras yang itu atau uang yang kita wajib. Iya. Atau
Zakat penghasilan. Iya wajib. Apa? Ya 8 asnaf. Sedekah bu, sedekah bu. Ya. Setahu saya bu, kalau zakat wajib itu dia sudah memang apa yang asnaf yang 8 tadi, ya. Selain itu bukan termasuk apa zakat wajib gitu loh. Dia sedekah. Oh ya, kalau dari yang 8 tadi kan ada kan? Termasuk yang di 8 tadi gitu loh. Gitu loh. Boleh bu ya? Ya pokoknya kalau nggak wajib itu selain dari yang ini bu, itu bu. Bebas. Nah, itu bebas. Tapi kalau yang wajib harus diarahkan. Baik ke pengurus zakat atau amilah atau ibnu sabil atau ghorimin ya, fakir miskin yang apa? Yang prioritas dahulu gitu loh. Gimana bu? Ke masjid kan bukan taruh bebas gitu kan diserahkan ke pengurus gitu. Nah nanti pengurus lah yang akan mengelola gitu kan sah memang zakat malnya gitu. Sampaikan gitu loh, ini zakat bebas saya atau sedekah saya, ini zakat mal saya, dan pengurus pun biasanya sudah jelas gitu loh. Ini sedekah ibu atau zakat ibu gitu loh. Kalau zakat kami pegang sehingga tempatnya catatannya begini gitu dia. Ya bu ya, itu dia. Cuman yang penting ya kita harus mengingat bahwa zakat wajib ya, masorif zakatnya jelas, itu dia. Arahannya jelas gitu ya. Kalau sedekah, kalau Yazid tadi kira-kira sedekah atau zakat wajib dia itu? Sedekah, ya gitu loh. Ngasih duit dinar ke seorang laki-laki yang ada di masjid. Mungkin dia menganggap laki-laki ini siapa? Fakir dan miskin, taruh saja. Zakat wajib atau zakat tidak wajib itu bu kira-kira? Itu tidak wajib, bebas dia. Nah, kalau yang wajib ya harus jelaskan, pergi ke masjid jangan taruh di sini yang wajib bu, ya diambil orang bebas. Tapi kalau diserahkan ke pengurus masjid, amil masjid, ya nanti mereka lah yang bertanggung jawab mengarahkan dana ini kemana gitu loh bu ya. Sekian. Ya kalau untuk kaji detail zakat ya mungkin perlu gitu ya, perlu pembahasan yang khusus ya. Cuman sekedar gambaran itu yang dapat kami sampaikan gitu loh. Ya ibu silakan bu. Apa bu? Non muslim. Saudara kita yang tidak mampu tetapi non muslim, ya bu ya. Saudara ini saudara jauh atau dekat bu? Dekat bu ya. Sebaiknya cari selain dia dahulu. Yang dekat juga, selain dia. Siapa sepupu kita selain dia? Ya bu ya, selain dia yang sama seperti dia gitu, sama-sama membutuhkan, cari dulu. Tapi kalau nggak dapat lagi,
silahkan, diperbolehkan Bu. Iya. Tetapi dia ya karena dia apa? Non muslim gitu ya. Harus di apa istilahnya? Cari yang muslim dahulu. Nah, itu kaidahnya Bu ya. Karena apa? Harta zakat dan yang lain-lain itu sebenarnya juga bisa untuk non muslim, tapi selagi ada yang muslim dahulu, dahulukan yang muslim dahulu. Nggak apa-apa, silakan, bagus Bu, diperbolehkan Bu ya. Apalagi kalau kita tahu itu kan sudah mendesak atau apalah sakit, silakan ya Bu, diperbolehkan. Ada lagi yang demikianlah yang telah kita dengarkan kajian pada hari ini yang kami sampaikan oleh Ustaz Hasyim Ismail. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan kesempurnaan kepada kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan fasilitas. Sama-sama Bu, barakallah. Ibu-ibu, sebelum kita tutup kajian ini, ada pengumuman bahwa Ustaz untuk minggu depan adalah Ustaz Dr. Ahmad Sahabat LCMA yang akan membahas mengenai riba. Bermanfaat bagi kita. Dan satu lagi, Doa. alhamdulillah kajian pada hari ini adalah sebesar 850 rupiah. Terima kasih atas mohon maaf, mungkin bisa tutup. Doa Bu. Ibu, kita tutup dengan doa. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian Bu. Dari pengurus. Bu, Masya Terima kasih Allah, banyak. barakallah, barakallah.
kasih Bu. Ibu nenek nggak hadir. Sakit. Iya ya Allah. Dia bilang padahal nggak pernah apa, makanya dia bilang kan kami jangan lupa dikirimin. Ya. Iya biasa ada nampak. Titip salam Bu ya. Ya, salam. Salam kita doakan beliau gitu insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ibu Nining. Terima kasih Bu. Ketemu bulan Semoga berkah insyaallah Bu ya. sehat-sehat Ustaz. Saling mendoakan mudah-mudahan Bu. Kasih Bu.